Shalom warga kerajaan, seperti saya sampaikan, nilai-nilai itu harus diajarkan mulai dari rumah, termasuk tanggung jawab tentang bagaimana bersosialisasi dan terutama tentang kingdom order. Matius pasal 10 ayat 40-42 menunjukkan urutan ini. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku, kata Kristus. Dan barang siapa menyambut aku, menerima aku, menghormati aku, dia menyambut dia, sang Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi akan menerima apa? Prophet's reward. Upah ataupun balasan penghargaan untuk nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada seorang yang paling kecil ini karena dia adalah muridku. Aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. In no wise lose his reward. Jadi ada peringatan, bisa menerima reward yang penuh, reward sebagian, dan bisa kehilangan reward. Saya percaya tidak seorang pun mau kehilangan rewardnya. Dan kita melihat di sini bagaimana hampir-hampir saja seorang nabiah dan seorang imam besar kehilangan yaitu rewardnya. Dalam Bilangan pasal 12. Ayat 1 sampai dengan 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan dengan hal itu pada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mencatat usia daripada Miriam saat itu kalau mendekati Gunung Sinai berarti usia Musa 80 tahun kurang lebih. Dan 3 tahun lebih tua itu Harun. Dan 10 tahun lebih tua adalah Miriam yang disebutkan nabiah oleh Tuhan. Saudara, ada orang menerjemahkan keliru. Kalau baca Alkitab yang teliti, dikatakan Musa itu punya wanita lain yang adalah orang Ethiopia. Kus itu bukan cuma yaitu yang sekarang itu Ethiopia yang di Afrika Utara. Tapi terus sampai Jazirah Arab sebelah utara dan zaman dulu namanya Midian. Dan kita tahu itulah istri pada Musa. Ya, yaitu Sipora. Sipora itu keturunan daripada Abraham lewat ayahnya. Tetapi bukan dari Sarah. Jadi ini ada masalah rasialis ini. Ya. Menghina istri daripada Musa. Tapi perhatikan, kedengaranlah itu kepada Tuhan. Saudara, suatu pemberontakan dimulai dengan istilahnya itu menggosipkan, ngerasani. Saya pernah tanya orang, sport apa paling bahaya? Bungee jumping atau skydiving? Saya bilang bukan. Ngerasani hamba Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar tentang seorang hamba Tuhan apologetis yang terkenal, Ravi Zacharias. Sudah meninggal. Dibongkar-bongkar ya, dia tidak sempurna. Apa yang kita perlu pelajari? Entah hamba Tuhan itu jatuh atau berdiri itu urusan tuannya. Karena itu saya perintahkan pada semua warga kerajaan. Jangan ada yang membicarakan itu, tapi anggap sebagai pelajaran. Firman Tuhan berkata, jangan kamu sombong, tapi takutlah. Kita melihat bagaimana Miriam dihukum Tuhan, diusir keluar dari perkemahan. Dan kusta selama seminggu. Kalau Musa tidak memintakan ampun buat kedua saudaranya, maka Miriam akan seumur hidup menjadi orang kusta. Hari-hari ini percayalah, apa artinya berbahagia diberkati, to be envy. Banyak orang envy kepada kita. Saya masih ingat ada istri seorang hamba Tuhan, rekan saya, teman baik saya. Dia nangis-nangis dan dia berkata pada Vivi, istri saya, Vivi, aku benci kamu. Semua yang saya inginkan saya terima dari Tuhan, Tuhan berikan semua pada kamu. Saudara, saya juga heran kok ada orang seperti itu. Tetapi that is life. Karena itu berhenti mengata-ngatai hamba Tuhan. Sebab itu kedengaran oleh Tuhan. Dan itu jahat di depan matanya. Jangan ada yang melawan otoritas supaya engkau diberkati. Dan mendapatkan prophet's reward. God bless you warga kerajaan. Amin.
Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab dengan Engkau kami tidak merasa takut. Sebab bersama dengan Engkau kami merasa kuat, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami tidak takut oleh karena Engkau bersama kami Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah ini, supaya kebenaran itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita, dan kita boleh menerimanya sehingga berkat-berkat Tuhan yang sudah tersedia buat kita tidak akan pernah hilang. Mari kita datang kepada Tuhan. Kepadamu ya Bapa, Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami dari hari ke hari. Engkau yang menanggung kehidupan kami dari waktu ke waktu. Pandangan dan perhatian-Mu selalu tertuju kepada kami umat-Mu, yaitu biji mata-Mu sendiri. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima taburan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh bukan hanya tertanam dalam hati pikiran kami, namun firman itu akan bertumbuh dan berbuah, dan menghasilkan buah berlipat kali ganda dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami hidup di hari-hari yang jahat, tapi biarlah kami boleh meraih kembali waktu kami buat Engkau, sehingga iman kasih kami mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Kami semakin mengenal Engkau menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita buka bersama-sama dari Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 3. Tema yang saya berikan hari ini adalah pembiaran. Demikian firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara harus lebih teliti dan memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menjadi ketaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab tadi mengatakan supaya kita memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita saat ini kita nikmati di hari-hari di mana kita belum bisa ibadah secara offline dengan sempurna. Kita memperhatikan apa yang kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita tahu bahwa informasi lewat media cetak maupun lewat media sosial begitu banyak, begitu berlimpah, sehingga kalau kita tidak selektif dalam kita mendengar, itu justru akan menghanyutkan kehidupan rohani kita. Bacaan kita merupakan peringatan penting dari penulis Ibrani kepada kita yang telah menerima keselamatan yang begitu besar yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, dari api neraka. Karena di seluruh dunia hanya dialah yang dipilih Allah sebagai penyelamat manusia. Tidak ada yang lain, kata Kisah Rasul 4 ayat 12. Peringatan penting apa saja yang disampaikan kepada kita oleh penulis Ibrani? Alkitab tadi mengatakan memperhatikan dengan teliti apa yang kita dengar. Tujuannya jelas, supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan banyaknya informasi, berita-berita yang bisa kita dengar, kalau kita tidak mewaspadai, kalau kita tidak selektif dalam memilah dan memilih, kita akan hanyut di bawah arus. Orang hanya dapat hanyut kalau dia tidak menyadari keberadaan dirinya. Saya ulang kembali, orang hanya dapat hanyut kalau dia tidak menyadari keberadaan dirinya, tidak waspada, tidak hati-hati, tidak memperhatikan, acuh tak acuh, hidup sembrono, tidak peduli dengan kondisi kehidupannya, khususnya dengan kehidupan rohaninya. Ada proses yang saya katakan pembiaran yang sedang terjadi
Acap kali ketika orang kita tanya kenapa tidak ke gereja, alasan yang paling klasik sering disampaikan kepada kami sebagai hamba Tuhan, mereka berkata, tidak ada waktu Pak, saya sangat sibuk. Apakah yang kita dengar dan terus kita dengar akan tidak mempengaruhi cara berpikir kita? Saya percaya saudara, ketika kita membiarkan kehidupan rohani kita, kita tidak peduli dengan kondisi rohani kita, maka yang terjadi justru apa yang kita dengar dan terus kita dengar dan kita nikmati lewat media sosial, lewat apapun yang bisa saudara kenal, yang saudara dengar, entah lewat Facebook, lewat Instagram, lewat apapun lah. Itu sungguh-sungguh kalau kita tidak pandai-pandai memilih dan memilah, itu akan menghancurkan kehidupan rohani kita. Apa yang kita dengar dan terus kita dengar akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita apakah mengekspresikan iman kita atau sebaliknya menggerogoti iman kita. Jadi karena itu Ibrani tadi mengatakan supaya kita teliti, jeli memperhatikan. Ya, kita selektif sekali memperhatikan apa yang kita dengar. Ya, memang saya percaya hiburan satu-satunya saat ini di mana-mana saya lihat, entah di sebuah rumah makan, entah di sebuah ruang tunggu, rumah sakit, orang sepertinya tidak ingin saling satu dengan yang lain, tidak saling ingin ngomong, ingin bicara, ingin kenal, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya. Dengan begitu kita memperhatikan betul betapa banyak waktu kita yang terbuang untuk mendengarkan yang seharusnya tidak kita dengarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pikiran kita diisi secara konsisten oleh janji-janji Allah, secara konsisten diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka pikiran kita akan sangat dipengaruhi oleh firman itu. Sehingga terjadi pembaharuan pikiran sebagai hasil perenungan kita. Kita akan memiliki cara pandang ilahi saat kita menghadapi persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Karena segala yang kita dengar, apabila kita tidak selektif, itu akan menggerus iman kita. Kita harus memperhatikan kembali apa yang kita dengar. Segala yang kita dengar yang merusak iman kita, yang merontokkan iman kita, harus kita buang. Jangan beri akses untuk menguasai pikiran kita, sebab pikiran kita ini pusat peperangan. Pikiran kita kalau kita isi terus dengan perkara-perkara dari dunia ini, perkara-perkara yang sia-sia, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan tidak bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan dan memperingatkan kita di dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang kita sudah terima sebagai bentuk anugerah, bukan karena itu sebagai upah atau imbalan karena kita mengerjakan sesuatu, karena pada dasarnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita hanya menerima itu sebagai anugerah, sebagai kasih karunia, di mana keselamatan itu sudah dibayar dengan begitu mahal oleh Yesus Kristus. Bagian kita adalah Alkitab dalam Filipi 2 ayat 12, supaya kita tetap mengerjakan. Ketika keselamatan kita terima, kita tidak pasif. Sudah masa bodoh dengan kehidupan rohani kita. Kita acuh tak acuh, tidak bisa saudaraku. Karena kita harus mengerjakan keselamatan itu. Menerima keselamatan dan bertanggung jawab atas keselamatan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan kasih kita kepada Tuhan harus terus kita bangun, sehingga pengenalan kita akan Tuhan semakin bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat,
Efesus 5 ayat 16 mengatakan, karena hari-hari ini begitu jahat, kita harus pandai-pandai mempergunakan waktu kita. Mana yang lebih banyak waktu kita untuk dengerin hal-hal yang tidak perlu buat kita? Kita menikmati mungkin berjam-jam. Mungkin ada orang yang justru hobinya main game sampai berjam-jam, sampai larut malam, sampai jam 2 pagi. Sehingga mereka harus tergopoh-gopoh untuk bekerja. Semua itu sia-sia. Nah, bagi kita yang orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, ya sudah menerima keselamatan, kita dituntut untuk bertanggung jawab atas keselamatan kita. Menerima keselamatan dan bertanggung jawab atas keselamatan, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat sebuah mata uang, itu di balik yang satu, kita menerima keselamatan, di balik berikutnya kita harus bertanggung jawab dengan keselamatan kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Saudara, kita ditebus bukan dengan usaha kita. Kita ditebus, diselamatkan bukan karena kita membayar upeti. Kita ditebus bukan karena kita memberi persembahan yang banyak. Kita ditebus bukan karena apa yang kita lakukan. Sesungguhnya Alkitab tadi mengatakan bahwa keselamatan kita itu telah kita terima. Apa yang kita terima sesungguhnya sudah dibayar Kristus Yesus. Upah dosa tetap maut. Tapi Kristus Yesus telah menggantikan posisi kita untuk menebus dosa kita. Itu bukan dengan kekuatan kita tentunya, tapi semua karena kemurahan hati Tuhan. Dia merelakan tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan, hanya semata-mata untuk saudara dan saya. Keselamatan dibayar dengan harga yang mahal, karena itu tidak layak. Keselamatan itu diterima oleh orang-orang yang bermental murahan. Saya ulang kembali, keselamatan dibayar dengan harga yang mahal oleh darah Kristus. Karena itu keselamatan tidak layak diterima oleh orang-orang yang bermental murahan. Apa maksudnya? Kita seringkali mempunyai pemikiran kalau kita sudah ke gereja, kalau kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, maka tidak ada lagi yang harus kita kerjakan. Ya. Bahkan kita kerap kali melakukan banyak hal dalam hidup ini yang tidak mencerminkan kalau kita menghargai akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, bagaimana kita bisa menghargai kehidupan kita sebagai orang percaya sehingga kita tidak dikategorikan orang yang bermental murahan? Hidup seturut dengan kehendak Allah merupakan penghormatan kepada keselamatan yang kita terima. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kelakuan dan perkataan kita harus terlihat apakah kita menghormati Dia atau tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang Alkitab ajarkan buat kita. Kita tidak lagi boleh menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hargai, sebab hari-hari yang kita jalani hari-hari yang jahat. Bahkan zaman di mana kita hidup ini, 1 Timotius mengatakan zaman yang ganas, kalepos, zaman yang galak. Orang dengan mudah bisa membunuh orang hanya alasan yang tidak berarti. Mungkin hanya cukup alasan uang 2.000 diperdebatkan, uang 2.000 untuk parkir atau uang 5.000 untuk parkir diperdebatkan, dipersoalkan, lalu orang saling membunuh. Hanya karena ketersinggungan,
Seseorang bisa melukai satu dengan yang lain. Kampung satu berantem dengan kampung yang lain hanya karena mungkin salah satu di antara mereka sedang diolok atau mungkin sedikit dilecehkan. Mereka tersinggung dan pada akhirnya mereka berantem. Itulah kondisi di mana kita ada. Karena itu sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh mengikuti atau membiarkan segala aktivitas kesibukan kita yang akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Menjalin hubungan kepada seseorang saja kita memerlukan waktu. Kita membutuhkan pertemuan yang intens supaya kita saling mengenali satu dengan yang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Namun kalau kita melakukan pembiaran akan kehidupan kita secara rohani, kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita sudah tidak lagi beribadah secara offline. Saya mau beritahu saudara, itulah yang nanti akan berakibat fatal dalam hidup kita. Jangan biarkan pembiaran ini yang terjadi terus menggerus iman kita, menggerus kasih kita, menggerus hubungan kita dengan Tuhan. Karena cepat lambat pasti kita akan berada jauh dari Tuhan. Dan itu kerap kali kita tidak sadari. Tadi saya mengatakan orang yang hanyut tidak tahu keadaannya. Dia tidak waspada, dia tidak mencermati kondisi kehidupannya, acuh tak acuh, sembrono. Kita tidak mau seperti itu. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, Alkitab mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, dan mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia duniawi akan datang, karunia duniawi yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, ketika saudara mulai masuk dalam proses pembiaran, artinya saudara sudah tidak menghiraukan lagi, saudara tidak peduli lagi dengan kehidupan rohani saudara, saudara tidak lagi mengisi pikiran kita dengan firman, dan justru pikiran kita banyak dikuasai oleh informasi yang kita dengar dari dunia ini, maka kehidupan kita cepat atau lambat semakin jauh dari Tuhan. Kemurtatan tidak bisa terjadi dalam waktu sehari, seminggu, sebulan. Kemurtatan terjadi dari proses waktu karena kita sedang membiarkan diri kita untuk dihanyutkan pada arus dunia ini. Kalau pikiran kita mulai diisi oleh perkara-perkara yang bukan kebenaran firman Tuhan, yang bukan janji Tuhan, maka kehidupan kita akan hanyut di bawah ke sana. Hanyut, dan pada akhirnya iman kita akan kandas. Nah, kalau kita membaca Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, kita tahu bahwa kemurtatan itu sedang ada di depan kita kalau kita tidak waspada. Saudara sadari betul bahwa apa sih tujuan hidup ini? Sekali kelak kita akan pulang, sekali kelak kita akan mati. Tapi kalau kita tidak memperhatikan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, dan kita tidak mengambil bagian untuk mengerjakan sebagai bentuk tanggung jawab atas keselamatan yang kita terima, celaka kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibrani 3 mengatakan bahwa waspada, jangan ada di antara kita ada yang hatinya jahat dan tidak percaya lagi dan mulai
murtad kepada Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita hanyut di bawah arus, kita kembali. Kita ambil kembali waktu kita rebut kembali waktu kita untuk senantiasa kita punya waktu buat Tuhan. Punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, baik lewat doa, lewat ibadah, lewat perenungan firman Tuhan. Ketika nanti keadaan semakin sulit, goncangan semakin hebat terjadi, engkau dan saya tidak murtad. Saudara harus tahu, Lukas mengatakan sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi penindasan dan penganiayaan yang luar biasa. Pada saat itu, kalau engkau dan saya tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, tidak berakar kuat di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita pasti murtad. Karena itu nasihat saya, jangan ada pembiaran di dalam hidup kita, khususnya dalam perkara-perkara rohani. Kalau perkara yang lain, okelah. Tapi pembiaran yang kecil, yang kau anggap remeh, yang kau biarkan, makin lama akan berdampak menjadi bumerang dalam hidupmu dan akan menghancurkan hidup rohanimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh mau serius dengan Engkau. Kami tidak membiarkan hal-hal yang ilahi, yang bernilai kekal, hilang dalam hidup kami. Kalau waktu-waktu yang lalu bahkan sampai hari ini kami begitu sembrono, kami merasa tidak berarti, tidak menghargai firman-Mu, tidak menghargai persekutuan dengan Engkau, ampuni kami. Kami mau merebut kembali, kami mau ngambil kembali waktu itu, waktu yang sudah terbuang itu. Kami akan rebut kembali dan kami akan datang kembali kepadamu, sehingga kami boleh memiliki persekutuan yang baik dengan Engkau, persekutuan yang intim dengan Engkau. Kami mau menghormati Engkau, karena bagi orang yang menghormati Engkau, Tuhan juga akan menghormati kami. Tapi bagi kami yang mulai meninggalkan Engkau, Tuhan juga akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepadamu buat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, kelimpahan kasih karunia, kekuatan daripada Tuhan akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin.